atau peminjaman atau penyewaan. Yang pertama itu customer itu mencari produk terlebih dahulu ke produk service, kemudian wah, ya, ini harusnya ada mengembalikan lagi, mungkin kayaknya kehapus Bu. Mengembalikan lagi ke customer bahwa produknya itu tersedia atau ada. Nanti ditambahkan ke cart service, kemudian jika sudah ditambahkan, nanti ordernya tuh bisa ada pemberitahuan bahwa barang atau produknya itu bisa sewa, bisa siap disewa. Kemudian check out service, nanti customer itu akan menginputkan data-data mengenai peminjaman. Kemudian setelah itu ada dikembalikan dan mengembalikan pemberitahuan bahwa datanya itu sudah ditambahkan. Kemudian customer itu melakukan payment. Yang pertama itu terbalik. Request. Oh iya, jadi payment service-nya itu yang pertama itu akan request payment terlebih dahulu ke customer, baru kayaknya ini salah. Jadi customer itu akan merequest dulu ke payment service, kemudian nanti akan verifikasi, kemudian mengirimkan data terkait pembayaran, kemudian setelah itu nanti akan ditambahkan ke history service. Dan nanti akan dikembalikan ke payment service bahwa historinya tuh pembayarannya itu berhasil disimpan atau pembayarannya berhasil dilakukan, seperti itu. Kemudian return atau pengembalian. Yang pertama itu customer menginisiasi terlebih dahulu ke return service bahwa customer-nya ingin melakukan pengembalian, kemudian datanya itu akan dari return service akan dikirimkan ke owner atau pemilik dari barangnya itu. Nanti ketika barangnya itu sudah sampai ke owner, nanti akan dikirim kembali ke return service. Lalu setelah itu dari return service itu nanti akan memproses bahwa pengembaliannya sudah diterima oleh owner, kemudian mengembalikan lagi pesan ke customer bahwa pengembaliannya itu berhasil. Kemudian di sini ada review. Yang pertama itu customer akan menginisiasi terlebih dahulu bahwa dia ingin membuat review. Ini kok review service. Kemudian setelah itu dari review service itu nanti akan memberikan template prompt review seperti apa saja yang bisa kayak template-nya gitu untuk nge-review si barang yang dipinjamnya itu atau disewa. Kemudian nanti customer akan mengirimkan data atau prompt dari si review-nya. Kemudian setelah itu dari review service itu nanti akan mengembalikan lagi pemberitahuan bahwa review-nya itu sudah ditambahkan. Kemudian di sini ada beberapa tambahannya, yaitu yang pertama search produk. Itu yang pertama cuma ada 2 pesan. Customer itu nanti akan mengirimkan pesan search produk ke product service,
nanti akan dikembalikan ke customer lagi pemberitahuan bahwa produknya itu tersedia ataupun tidak. Kemudian ada chart, kemudian di cart ini customer mengirimkan pesan search produk dari produk service, nanti akan mengembalikan produknya kalau misalnya tersedia. Setelah itu customer akan menambahkan barang tersebut ke keranjang, kemudian dari keranjang itu akan mengembalikan lagi ke customer bahwa penambahan barangnya itu berhasil. Mungkin sekian Bu dari progres kelompok 1. Terima kasih. Oke, terima kasih Syahrul dan kelompok 1. Nah, kalau saya lihat untuk penentuan objeknya itu sudah bagus ya. Udah ada produk service, itu juga di wishlist juga udah kelihatan objek-objek apa saja yang terlibat gitu ya. Cuman yang saya review yang pertama adalah untuk penggambaran dari komunikasi diagram itu tidak per use case ya. Mungkin kemarin saya juga udah pernah sampaikan kalau komunikasi diagram itu fungsinya kan menggambarkan secara keseluruhan sistem ya. Dia menggambarkan objek apa saja yang terlibat dalam sistem tersebut ya, apa saja yang terlibat, terus bagaimana interaksinya gitu. Jadi cukup satu aja Sahrul, karena dilihat di sini setiap diagram pasti ada customer juga kan ya. Terus juga ada beberapa kali si produk service ini digunakan gitu. Jadi jangan banyak diagram dibuatnya, langsung aja satu frame terus kamu gabung semua gitu. Itu yang pertama ya teman-teman. Jadi kalau ini kan banyak ya, kalian bisa pisah. Ada diagram login registrasi, diagram lokasi, diagram chat, diagram notifikasi, wishlist gitu kan. Ada sekitar 10 ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 lagi ya. Ada 12 diagram yang kalian pisah gitu. Nah, dari 12 diagram ini teman-teman satukan aja dalam satu frame. Nanti frame-nya namanya nama aplikasi teman-teman gitu. Jadi biarpun yang full ini kan masih terpisah ya frame-nya ya. Coba di scroll ke bawah Syahrul. Nah, itu kan masih terpisah ya frame-nya. Nah, jadi padahal setiap kayak gini aja. Card komunikasi sama yang di atasnya itu apa? Searching produk ya. Searching produk itu pakai objek yang sama. Nah, jadi tidak perlu bikin terpisah gitu. Kalau kita lihat semua di komunikasi yang kamu buat itu bisa disatukan gitu karena dia saling berinteraksi. Nah, nanti penomorannya gimana, Bu? Gitu ya. Penomorannya sesuai aja sama flow-nya. Jadi misalnya kan pasti mulainya dari login ya. Terus dia melakukan rental dulu, baru pengembalian nge-review gitu kan. Nah, itu disesuaikan berdasarkan urutan pengiriman pesannya gitu. Misalnya kalau search produk ini sudah banyak banget di setiap flow itu ada gitu ya, di wishlist ada, di search produk juga ada. Ini cukup satu aja. Berarti kelihatan interaksi antara customer dan produk ini dia melakukan search produk terus juga mengembalikan return produk available gitu. Bisa dipahami teman-teman? Bisa, Bu. Ya, jadi cukup satu frame aja. Cukup satu frame aja yang mewakili semua keseluruhan dari objek yang kita buat gitu. Terus yang kedua, tadi kalau nggak salah saya lihat di wishlist ya, bukan di wishlist. Coba scroll ke bawah di review gitu ya. Yang ada ini nih, yang pesannya lebih dari 2. Nah, contoh gini, kalau review komunikasi ya kan teman-teman lihat tuh 1-3 mengarah ke yang sama kan, customer mengarah ke review service, begitu juga returnnya 2 dan 4. Nah, panahnya jangan dibuat seperti itu ya. Kenapa? Kalau misalnya
Kalau 2 sih masih belum kelihatan gitu kan. Kalau pakai 6 panah, 6 pesan yang dikirim kan kalian nanti akan menggabungkan, ya kan? Akan menggabungkan semuanya. Nah, kemungkinan akan lebih dari 2 nih, gitu. Nanti untuk penulisan panahnya, ditempel aja coba Sarul sambil diedit. Panah yang nomor 4 ditarik ke panah nomor 2. Sejajar dia. Sejajar coba. Dempetin aja. Deketin panahnya. Deketin lagi. Langsung di belakang panah. Di belakang si panah nomor 2. Kasih space sedikit aja. Geser ke kiri lagi. Geser kiri. Pencet teks terus ya. Nah, geser ke kiri. Lagi. Nah, gitu aja cukup. Nah, nanti tulisan nomor 4-nya kamu taruh di bawah nomor 2. Nah, taruh sejajar. Nah, gitu harusnya ya, teman-teman ya. Jadi penggambaran panahnya jangan dipisah gini, karena kalau misalnya udah keseluruhan, dan lebih dari 2, akan pusing nanti ya. Nanti panahnya diginiin aja agar lebih rapi gitu. Itu aja sih review untuk yang komunikasi. Ya, yang penting tadi dijadiin satu frame ya. Baik Bu, terima kasih Bu. Oke, thank you kelompok 1. Baik, kelompok yang lain silahkan mengikuti ya review tadi. Dari kelompok 1 itu udah bagus penamaan penentuan objeknya. Ya, udah kelihatan gitu. Ya, harusnya sekuennya juga ngikut ke sana ya. Objek-objek yang kalian gambarkan di komunikasi diagram gitu ya. Kalau sekuennya benar, objeknya berarti komunikasi diagramnya harusnya juga benar gitu. Tapi mungkin ketika bikin komunikasi diagram nih baru sadar ada objek yang tinggal, ada objek yang berlebih gitu kan. Nah, itu juga bisa saling nge-review gitu. Baik teman-teman, terkait komunikasi diagram ada pertanyaan dulu sebelum kita lanjut. Aman ya, ini ada Mirza di sini. Mirza hadir, Mirza? Ya Bu, tadi salah lihat jadwal, kira-kira jam 10. Oh, baru join ya? Ya. Oke. Berarti hadir semua ya? Oke, baik teman-teman, kita mulai untuk pembahasan diagram berikutnya. Nah, kita masih punya banyak diagram nih. Slide saya kelihatan? Kelihatan, Bu. Oke, tes dulu ya, nge-freeze nggak? Aman, Bu. Ya, oke, thank you. Baik, kita mulai masuk ke diagram komponen ya. Kalau kita lihat komponen diagram ini merupakan bagian dari struktural diagram. Jadi kemarin sebelum UTS sampai setelah UTS yang komunikasi diagram, itu kita banyak membahas terkait dengan behavior. Jadi sudah hampir semua diagram behavior itu sudah kita bahas. Sekarang kita masuk ke struktural diagram. Yang dimana struktural diagram ini baru satu kemarin ya. Ada kelas diagram ya. Kelas diagram berkaitan dengan objek diagram. Jadi kelas diagram sama objek diagram itu sudah kita pelajari. Nah, yang kedua itu kita masuk ke komponen diagram. Nah, ini juga menggambarkan struktural dari sistem ya. Jadi kalau kemarin kita mempelajari diagram activity, diagram status, diagram sekuen, diagram komunikasi, nah itu menggambarkan behavior.
menggambarkan perilaku dari sistem ya. Jadi ada aktor ke sistem, tambah satu lagi use case ya. Dari aktor ke sistem, dari sistem secara internal, sistem dengan external system. Nah, itu digambarkan di 4 diagram yang sudah kita pelajari. Nah, kalau struktural artinya adalah kita lihat bisa dari kelas apa saja yang ada, yang terlibat dalam sistem. Terus sekarang kita masuk ke komponen, ya, komponen diagram. Di mana di komponen diagram ini bisa dibilang satu tingkat di atas kelas, ya. Karena kita sudah berbicara terkait dengan komponen, bukan kelas lagi. Jadi komponen ini bisa berasal dari gabungan beberapa kelas, gitu. Jadi kalau misalnya ada kelas login, ada kelas registrasi, ada kelas lain-lainnya ya. Login, registrasi mungkin kita bisa gabung dia di sebuah komponen autentifikasi gitu, karena dia merupakan komponen untuk pengecekan autentifikasi gitu. Jadi ada penggabungan kelas login dengan kelas registrasi gitu. Itu gambaran dari si komponen diagram. Jadi kita akan membuatnya. Kalau kelas diagram, kita tentukan kelas apa saja yang terlibat ya. Kita jabarkan yang dimana dia menggambarkan blueprint dari kode ya, dari code yang akan kita bangun nantinya. Kalau si komponen diagram ini menggambarkan arsitektur dari keseluruhan sistem, karena kita bicara nanti terkait dengan komponen apa saja yang ada di dalam sistem kita. Nah, kita lihat apa sih itu komponen diagram. Nah, diagram komponen ini merupakan diagram struktural yang mewakili implementasi statis pandangan sistem. Terus dia menggambarkan komponen utama sistem dan hubungan di antara komponen tersebut. Kita gunakan untuk memodelkan aspek fisik ya. Jadi ini aspek fisik suatu sistem. Jadi yang terlihat gitu ya teman-teman, yang terlihat. Terus tidak menggambarkan fungsional dari sistem. Jadi dia tidak menggambarkan bagaimana sebuah sistem itu dapat berjalan. Nah, kayak ini itu kan tugas behavior ya. Kalau menggambarkan fungsional, bagaimana sistem itu melakukan tugasnya, itu lebih ke behavior diagram. Tapi kalau struktural itu tidak menggambarkan fungsionalitas dari sistemnya. Tetapi dia menggambarkan komponen yang digunakan untuk membuat fungsi tersebut. Gitu. Nah, analoginya adalah kalau teman-teman kita lihat di kehidupan nyata, kita bisa ambil satu contoh adalah mobil. Ya, ini mana mobil itu terdiri dari beberapa komponen. Apa aja sih komponen yang ada di mobil? Apa aja komponen? Ada apa? Ban. Ada ban, terus apa lagi? Setir, Bu, setir. Setir, terus apa lagi? Pintu, Bu. Pintu ya, bodinya, terus ada mesin ya. Jadi si mobil ini dia bisa menjadi sebuah mobil karena dia terbagi jadi beberapa komponen gitu ya. Misalnya di sini ada mesinnya, terus ada bannya, ada setirnya, ada pedalnya ya, pedalnya ada pedal rem, pedal gas, coupling gitu kan. Terus ada bodinya, terus banyak lainnya. Nah, ini merupakan contoh dari komponen pembuat dari si mobil ya. Kayak mesin, ban sama setir, ini komponen yang ada dalam si mobil ini. Nah, nanti di satu komponen mobil ini bisa dipecah lagi dan jadi komponen-komponen yang lebih kecil. Jadi misalnya, kalau si mesin ini ada kepala silindernya, ada pistonnya, ada poros engkolnya, ini juga merupakan sebuah komponen. Ya, ini merupakan sebuah komponen yang ada di dalam si mesin. Jadi dari mobil, komponennya ada mesin ada komponen lagi, yaitu kepala silinder, piston, poros, engkol. Kalau ban, berarti ada peleknya, ada ban dan juga flapnya. Ya, jadi ada komponen-komponen kecil yang menyusun komponen yang utama. Nah, begitu komponen diagram yang akan kita bangun. Jadi kita lihat perangkat lunak yang kita buat
itu disusun dari komponen apa saja. Kita bisa lihat, ada database-nya nggak di situ, gitu ya. Ada sistem internal nggak di situ. Terus ada di sistem internalnya ada komponen apa saja nih, gitu. Nanti kita akan lihat bagaimana cara menentukan si komponen di dalam perangkat lunak. Oke, kita lihat tujuan komponen diagram. Yang pertama adalah ini memodelkan struktur fisik sistem. Ya, jadi kita bisa dengan adanya komponen diagram, kita dapat memodelkan struktur fisik dari sebuah sistem. Atau enggak, kita juga bisa memodelkan source code program perangkat lunak. Terus memodelkan komponen executable yang dilepas ke user. Kita juga bisa memodelkan basis data secara fisik. Terus memodelkan sistem yang harus beradaptasi dengan sistem yang lainnya, dan memperhatikan komponen-komponen sistem dan hubungannya. Yang terakhir ini mampu juga untuk memodelkan framework yang akan kita gunakan. Nah, kita lihat notasi dari komponen diagram. Yang pertama adalah ada package. Ya, package ini merupakan sebuah bungkusan dari satu atau lebih komponen. Nah, gambarnya sama package ya. Sama di diagram yang lain juga package persegi panjang, terus ada kayak filenya di atasnya mungkin gitu ya, kayak tab gitu. Nah, itu package yang dimana ini fungsinya untuk membungkus, menggabungkan ya, menggabungkan satu atau lebih komponen. Yang kedua, ini adalah komponen. Diagram notasi yang paling utama di diagram komponen ini. Simbolnya ini ada 4 macam. Ya, pertama adalah bisa teman-teman gambarkan pakai persegi panjang, terus ada persegi panjang kecil-kecil lagi di dalamnya seperti ini. Nah, ini yang pertama. Dan dituliskan nama komponen. Yang kedua, ini persegi panjang biasa harus menggunakan stereotype. Apa itu stereotype? Nah, ini ya. Harus menggunakan stereotype yang pakai panah-panah. Terus kita tentukan kalau yang itu komponen dan nama komponennya apa. Terus yang cara penulisan yang ketiganya adalah pakai persegi panjang, terus nama komponennya, terus ada simbol komponen di dalamnya. Ya, simbol komponen yang seperti ini. Nah, yang terakhir itu persegi panjang menggunakan stereotype, ada stereotype-nya, ada nama komponennya, terus juga ada simbol komponennya. Jadi ada 4 macam penggambaran komponen, tapi harus konsisten ya. Jadi kalau kalian pakai yang simbol 1, berarti semuanya 1. Jangan campur-campur gitu. Ya, jadi konsisten. Jadi kalau misalnya pakai simbol keempat gitu ya, pakai simbol keempat itu silakan semuanya pakai ini. Nah, kita lihat apa sih itu komponen? Komponen dapat berupa perangkat keras atau hardware yang ada di dalam sistem. Ya, beda. Kalau kelas diagram itu objek apa saja atau kelas apa saja yang ada di dalam sistem. Tidak ada perangkat keras di situ. Pastinya perangkat lunak saja. Ya, kalau si kelas diagram. Nah, kalau si komponen ini bisa dari perangkat keras, bisa juga dari perangkat lunak gitu. Jadi kalau misalnya teman-teman bikin sistem IoT, itu kan pakai HP ya. Berarti kita juga menggunakan komponen HP di dalamnya. Jadi nanti akan kelihatan bagaimana interaksi si HP ini ke sistem yang akan kita bikin gitu. Dan sebaliknya gitu ya. Terus komponen dapat terbentuk dari beberapa kelas. Kayak tadi, misalnya kita login, register, itu digabung menjadi autentifikasi. Ya, menjadi autentifikasi. Jadi beberapa kelas diagram yang kemarin kalian udah jabarkan, itu digabung, ya, yang bisa menjadi satu komponen yang memang dia berasal dari satu komponen. Nah, ini bisa menjadi sebuah komponen di diagram komponen. Terus yang ketiga, komponen ini dapat terbentuk dari komponen-komponen yang lebih kecil. Nah, komponen lebih kecil ini maksudnya yang tadi, yang analogi mobil gitu. Dan mobil punya mesin, mobil punya ban, mobil punya setir, nanti mesin punya
yang lebih kecil ya. Tadi kita lihat ini ada kepala silinder, ada piston, dan juga poros engkol. Kalau ban itu ada pelek, ban, dan flagnya. Nah, ini juga bisa menjadi sebuah komponen baru. Jadi kalau kita lihat nanti penggambarannya adalah komponen besarnya itu adalah ban. Di dalam ban itu ada komponen-komponen kecil, yaitu peleknya, bannya, dan flagnya gitu. Nah, itu cara penentuan komponen yang ketiga ya. Yang keempat, dari mana kalian bisa menentukan komponen? Ini lihat tabel apa saja yang terlibat. Karena tadi si komponen diagram itu bisa menggambarkan basis data fisik basis data secara fisik ya. Basis data secara fisik artinya bisa dilihat tabel-tabel apa saja yang terlibat gitu. Terus yang selanjutnya bisa dilihat dari file apa saja yang teman-teman gunakan. Terus ada data apa saja yang kalian gunakan, ada file Excel apa saja, library apa saja yang teman-teman gunakan, ya. Jadi kalau misalnya di C++ itu kan ada .h gitu ya. .h itu kan library. Nah, itu juga bisa menjadi sebuah komponen gitu. Terus selanjutnya nih dokumen apa yang teman-teman gunakan. Nah, jadi ini cara menentukan komponen diagram ya. Lagi tadi yang pertama adalah dia bisa perangkat keras dan perangkat lunak ya. Terus dia juga bisa kumpulan beberapa kelas. Terus dia juga bisa pemecahan dari komponen yang besar. Bisa dilihat dari tabel, dari file, dari data, dari file Excel, dari library, dan juga dari dokumen yang kita gunakan ya. Jadi itu bedanya dengan kelas diagram. Oh, kelas diagram kan cuma objek ya, cuma objek apa saja yang ada, kelas apa saja yang terlibat. Tapi kalau misalnya si komponen diagram karena dia satu tingkat di atas kelas diagram, nah ini menggambarkan arsitektur keseluruhan gitu. Dia arsitektur keseluruhan. Jadi semua yang terlibat, komponen yang terlibat di dalam perangkat lunak kita itu bisa digunakan. Contohnya gini, yang pertama, ketika kita mau aplikasi kita adalah ada yang berjalan secara client side sama server side. Nah ini contohnya website ya, website pakai Laravel. Nah kita pakai membuat website menggunakan Laravel, itu kan ada yang secara client, web browsernya, ada yang server. Nah pakai MPV gitu. Nah ini dipisahkan, ada klien, di dalam ada komponen, yaitu aplikasi klien. Nanti teman-teman bisa pecahkan lagi nih. Di dalam aplikasi klien itu ada apa saja gitu. Nanti pecahin. Kalau bikin detailnya dipecahin lagi, mungkin masuk ke online shopping gitu ya. Ada shipping service-nya, ada search engine-nya, segala macam. Nah itu dibikin di aplikasi klien. Jadi pecahan dari komponen aplikasi klien menjadi komponen-komponen lebih kecil. Terus di bagian server itu ada controller, view, dan juga model. Nah, ini kelihatan ya, yang paling simple gitu ya, paling simple untuk penggambaran si komponen. Nah, kita lihat apa sih beda komponen dan juga kelas. Jadi kelas ini merupakan bentuk dasar dari struktur sistem object oriented dalam membangun suatu sistem yang besar. Umumnya menggunakan banyak kelas, bahkan sampai ratusan kelas. Kelas mewakili abstraksi dari serangkaian atribut dan operasi. Ya, jadi dalam kelas ada atribut, ada operasi. Kalau komponen, ini implementasi software dari sebuah kelas. Komponen bisa merupakan implementasi dari banyak kelas. Nah, ini yang tadi ya. Kita lanjut ke notasi berikutnya. Ini ada interface ya. Jadi yang pertama tadi ada package, terus ada komponen, yang ketiga ada interface. Nah, interface ini adalah serangkaian operasi atau layanan yang dimiliki oleh suatu komponen. Jadi interface ini sama dengan antarmuka ya teman-teman. Antarmuka yang
ya selama ini kita pelajari gitu. Kayak tampilan yang dilihat oleh user. Ya, tampilan sistem, misalnya teman-teman bikin sistem spot, berarti kita bisa lihat loginnya, kita bisa lihat kalau mau ke tab materi, kita bisa lihat daftar materi yang di-upload gitu. Nah, itu interface, jadi sama gitu ya, apa yang dilihat oleh si pengguna terhadap sistem yang kita buat. Nah, di komponen itu digunakan si interface ini. Karena dia nanti akan menjadi jembatan gitu untuk orang mengakses sebuah komponen. Jadi komponen tidak langsung diakses nih. Untuk mengakses sebuah komponen harus melewati interface terlebih dahulu gitu. Kecuali nanti interaksi antara komponen dengan komponen. Nah, untuk interface dia hanya menyediakan operasi tetapi tidak implementasinya. Implementasinya dilakukan oleh komponen. Ya contohnya gini, kita buka spot UPI gitu kan. Oh, nggak bisa. Nah, kalau kita buka spot UPI, ini komponen yang ada di dalamnya bentuknya bisa autentifikasi, ya kan? Karena fungsinya untuk emang untuk autentifikasi gitu. Nah, tapi secara interface dia hanya bentuknya seperti ini. Dia tidak bisa melakukan apapun. Dia hanya melihatkan kepada kita saja. Nanti kalau kita isi username dan password, nanti yang menjalankan implementasinya adalah si komponen tersebut. Jadi bisa digambarkan kayak tadi. Kalau si interface yang ada di komponen diagram itu hanya sebagai gerbang pembuka untuk masuk ya memasukkan data atau menerima data dari komponen gitu. Itu fungsi dari si interface yang ada di diagram komponen. Nah, ini slide-nya aman kan ya? Ada di interface sekarang? Iya, Bu. Nah, jadi interface ini dibagi menjadi dua. Ya, karena tadi kan dibilang kalau si interface ini dia tidak bisa melakukan implementasi, tapi hanya menyediakan aja. Dan menyediakan aja untuk si komponen mengirim pesan atau menerima pesan. Nah, karena ada pengiriman dan menerima ini, jadi si interface ini dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah provide interface. Jadi antar muka untuk menunjukkan bahwa komponen menyediakan suatu fungsi. Jadi ini antar muka provide interface ini adalah yang disediakan oleh si komponen A. Gitu ya. Jadi dia menyediakan kayak autentifikasi, dia menyediakan login gitu ya. Ada form loginnya. Nah, dia menyediakan interface untuk login. Kalau requirement interface ya, requirement interface adalah antar muka untuk menunjukkan bahwa komponen memerlukan suatu fungsi. Misalnya, kalau kita bicara login, tadi mau melihat daftar perkuliahan, ya, melihat daftar perkuliahan, itu harus ada requirement interface dulu. Requirement interface yang dibutuhkan adalah bisa berasal dari autentifikasi, gitu. Ya, requirement-nya nanti masuknya ke dalam list mata kuliah. Itu ya contohnya gini. Komponen kita, yang pertama tadi contohnya adalah komponen autentifikasi. Provide-nya adalah dia menyediakan halaman single sign out. Ya, nanti kita masukkan username dan password-nya. Nah, kelihatan kan ya, password-nya aman ya. Nah, ini nanti ketika kita klik login, dia akan dijalankan oleh si komponen autentifikasi. Ya, dia akan dijalankan untuk komponen autentifikasi. Setelah itu, kita bertemu dengan komponen spot-nya. Ya, komponen si spot-nya, dashboard-nya, gitu kan, ada dashboard, ada list mata kuliah, dan lain-lainnya, gabungan berapa kelas gitu ya. Ada masuk ke dalam situ. Yang dimana untuk si spot-nya ini membutuhkan interface yang ini.
membutuhkan hasil interface dari autentifikasi. Nah, itu yang disebut dengan required interface ya, antar muka untuk menunjukkan bahwa komponen memerlukan suatu fungsi. Bisa dipahami? Nanti kita lihat contohnya ya. Nah, bentar ya teman-teman, saya ke toilet dulu sebentar. Nanti kita sambung.
Oke, kita lanjut ya. Nah, jadi itu tadi ada 2 jenis interface. Jadi ada provide interface yang dimana dia disediakan oleh komponen ya. Kalau yang requirement interface, komponen yang membutuhkan interface tersebut gitu. Nah, lihat contoh ini. Jadi yang pertama ada komponen 1 ya, komponen 1. Misalnya kita sebut tadi komponen autentifikasi. Nah, ini autentifikasi. Nah, ini komponen untuk si spotnya ya, untuk si komponen spotnya. Jadi di dalamnya ada beberapa komponen lagi. Nah, untuk provide interface itu digambarkan dengan bulatan penuh ya. Sementara kalau required interface ini digambarkan oleh dengan setengah lingkaran kayak gini. Jadi setengah lingkaran. Nah, jadi untuk si autentifikasi dia mengeluarkan sebuah interface, dia menyediakan sebuah interface untuk login gitu. Untuk login memasukkan username dan password. Nanti si spot itu membutuhkan interface yang disediakan oleh si autentifikasi untuk bisa masuk. Jadi kita bisa lihat daftar tugas, daftar materi, daftar kehadiran, dan lain-lain gitu. Nah, ini requirement-nya. Jadi kalau kita lihat di sini, si komponen 1 mengeluarkan interface, ya, menghasilkan sebuah interface. Komponen 2 membutuhkan. Nah, dengan bulatan setengah, ini membutuhkan interface yang dikeluarkan oleh komponen 1. Itu untuk si interface. Di sini ada pertanyaan dulu. Bisa dipahami perbedaannya? Aman ya? Kalau aman, kita lanjut untuk notasi berikutnya. Nah, ini dependensi. Nah, untuk dependensi merupakan ketergantungan antara satu komponen dengan komponen yang lain. Ini dimodelkan dengan garis putus-putus dengan panah terbuka. Nah, ini simbol dependensi ya. Jadi ada garis putus-putus, kalau nggak kelihatan, nah panahnya terbuka gitu. Nah, ini untuk si dependensi. Nah, dependensi ini fungsinya untuk apa? Dia melihatkan adanya hubungan antara satu komponen dengan komponen yang lain. Contoh di sini ada komponen payment, ada juga komponen autentifikasi. Ya, autentifikasinya. Yang dimana arahnya itu adalah panahnya itu yang dibutuhkan. Nah, ini contohnya. Artinya di sini adalah komponen payment itu membutuhkan komponen autentifikasi untuk menjalankan fungsi komponen payment. Jadi panahnya itu mengarah ke yang diperlukan. Ya, mengarah yang siapa yang butuh mengarah ke yang dibutuhkannya. Itu ya. Jadi sekali lagi cara baca dari dependensi ini adalah komponen payment ini membutuhkan komponen autentifikasi untuk menjalankan fungsinya. Nah, tapi autentifikasi tidak membutuhkan payment. Ya. Kenapa? Karena lihat panahnya hanya mengarahnya dari payment ke autentifikasi, bukan sebaliknya. Tapi kalau panahnya sebaliknya berarti autentifikasi yang membutuhkan si payment. Seperti itu. Contoh berikutnya adalah, nah ini contoh, saya ambil contoh yang sering kalian gunakan, karena mungkin di semester 2 belajar struktur data itu pakai C++ ya, pakai CPP. Ingat tadi, untuk menentukan sebuah komponen, bisa kita lihat dari file yang kita gunakan. Dan si komponen diagram ini juga bisa menggambarkan source code, gitu ya. Menggambarkan source code dari sistem. Nah, ini contoh penggambaran source code-nya. Jadi gimana si file-file itu saling berinteraksi gitu. Nah, yang pertama, teman-teman lihat di sini. Ini kan pakai simbol dependensi ya. Kita ingin melihatkan
bagaimana kebergantungan tersebut gitu. Nah, kalau kita lihat di sini ada komponen intern.cpp, ada file.cpp, terus cpp-nya ada device.cpp gitu ya. Dan ada signal.h. Kalau .h itu berarti apa, teman-teman? Apa? Header file ya. Terus ada signal H juga, ada signal lain versinya beda-beda. Ini ada irg.h. Nah, ini teman-teman lihat di dependensinya. Jadi kalau kita lihat ketika di komponen intern.cpp, dia membutuhkan apa aja? Si intern ini, interrupt ini. Dia membutuhkan CPP, Bu. betul ya. Betul ya teman-teman, jadi lihat panah dependensinya. Jadi arah panahnya itu orang yang membutuhkan. Jadi di sini ada komponen intern, dia membutuhkan si irg.h sama signal.h f4.1. Sementara kalau si device.cpp bukan intern yang membutuhkannya, tapi internet interrupt ini yang dibutuhkan oleh si device.cpp karena arah panahnya. Begitu juga dengan si signal.h, ini membutuhkan signal.h versi 4.1. Nah, signal versi 4.1 membutuhkan versi 4.0. Nah, versi 4.0 ini membutuhkan versi 3.5. Gitu ya. Nah, ini contoh dari dependensi. Bagaimana si komponen ini saling bergantung. Bisa dipahami ya, teman-teman? Selanjutnya masuk ke notasi berikutnya, yaitu port. Portnya. Nah, port ini fungsinya adalah mewakili titik interaksi antara suatu komponen dan lingkungannya. Terus titik koneksi yang melaluinya, suatu komponen dapat mengirim atau menerima pesan. Direpresentasikan menggunakan kotak sepanjang usia sistem atau komponen. Nah, jadi ini adalah port. Ya. Jadi port ini teman-teman bayangkan ya, bayangkan di laptop teman-teman atau di komputer kalian ya, ketika di suatu monitor itu mau terhubung ke keyboard, mouse, atau kita pakai kabel HDMI ya ke infocus, itu kan kita colokkan ke portnya ya. Di monitor kita itu kan di belakangnya ada port-port untuk HDMI, ada untuk USB, ada untuk USB-nya juga ada yang Type-C gitu ya, ada USB biasa, ada Type-C. Nah, itu kan port di komputer ya, kalau di laptop kan juga ada portnya untuk ngecas gitu kan, port untuk ngecas, bentuknya mungkin Type-C, bentuknya yang lain, ada port untuk HDMI-nya juga gitu. Sama, port yang digunakan di laptop sama si HDMI ini sama halnya dengan port yang digunakan di komponen diagram. Jadi fungsinya hanya untuk menghubungkan saja, gitu, titik interaksi, gitu ya. Jadi kalau misalnya ada komponen lain atau ada interface lain yang mau masuk ke komponen kita, artinya kita hubungkan ya. Kayak misalnya kabel HDMI ini, kita mau tampilkannya di infocus gitu kan. Kita tampilkannya di infocus, komponen infocus dengan komponen laptop. Nah, kalau mereka mau terhubung, kan harus ada HDMI yang tercolok gitu. Nah, nyolokinnya di mana? Lewat mana? Lewat port gitu ya. Kebayang ya teman-teman analoginya ya.
dia dicolokinnya lewat portnya. Atau enggak, casan juga kayak gitu, cas charger laptop, ada komponen listriknya, ada komponen casannya, ada komponen laptopnya. Kalau mau ngecas, lewat portnya, lewat port yang disediakan di laptop gitu. Jadi tidak boleh langsung masuk ke si komponennya. Jadi masuk dulu ke portnya. Ya, jadi port ini sebagai titik koneksi yang direpresentasikan menggunakan kotak persegi panjang, di sepanjang usia kotak ya, atau komponen. Nah, ini untuk mengirim dan menerima pesan. Jadi lewat sini, lewat si kotak ini. Nah, itu fungsi dari port ya. Nah, ini untuk contoh notasi keseluruhan dari komponen. Nah, ini tadi ada komponen besar. Ingat, komponen utama bisa menjadi beberapa komponen di bagian dalamnya. Contohnya ini. Komponen besarnya adalah komponen terminal. Ya, karena dia ada stereotype. Tahu dari mana ini adalah komponen? Yang pertama ada stereotype-nya. Yang kedua dia kotak persegi panjang. Yang ketiga ini ada simbol komponennya di sini. Berarti kita tahu kalau komponen utamanya ada komponen terminal. Di mana dalam komponen terminal itu ada komponen lagi penyusunnya. Ada komponen penyusunnya, yaitu ada komponen safety, ada komponen staff, ada komponen defect, ada komponen map, gitu. Terus di dalamnya ada juga interface. Tadi ada provide interface sama required interface. Kalau provide digambarkan dengan bulat penuh, kalau requirement-nya digambarkan dengan bulatan setengah, karena dia membutuhkan. Artinya bicaranya gini, untuk masuk ke sebuah komponen staff, dia membutuhkan adanya akun dulu, gitu. Yang membutuhkan ada akun gitu ya, akun ataupun inspection ID. Nanti baru dia menyediakan si requirement interface-nya. Dibutuhkanlah si staff ini. Staff ini membutuhkan interface akun. Ya harus login dulu ceritanya. Nah, baru bisa masuk ke si staff. Dari staff dia sediakan ini interface inspector ID. Inspektor ya, disediakan inspektor yang dibutuhkan oleh si safety inspection. Gitu. Defect itu dia mengeluarkan interface defect detail. Ya, defect detail. Nah, dari defect detail itu dibutuhkan oleh safety inspection. Nah, itu fungsi dari interface. Bedanya record dengan provide. Nah, ini port ya. Ini port. Teman-teman lihat, ini komponen yang utama. Nah, untuk masuk ke dalam komponen utama, lewat port dulu. Nah, colokin yang state, detail, inspection item, terus ada account, inspection ID. Ini melewati port dulu untuk masuk si komponen terminal. Nah, ini gambaran untuk si notasi komponen diagram. Oke, sampai notasi. Sebelum kita masuk ke contoh, ada pertanyaan? Bisa dipahami? Silakan, Gilang. Bu, karena tadi ada port kan ya, berarti si komponen diagram ini hardware-nya juga sama software-nya juga gitu ya Bu ya? Jadi dua-duanya? Dua-duanya. Jadi komponen diagram ini bisa komponen yang ada di hardware, komponen yang ada di software, gitu, digabung. Kalau misalnya teman-teman bikin IoT kan dua-duanya ya. Jadi kalau misalnya bikin website aja kan cuma software. Tapi si software itu juga ada portnya gitu. Tetap ada portnya. Gitu Gilang. Sampai kabel kayak LAN gitu juga harus dimasukin berarti ya Bu ya kalau perlu ya? Kalau perlu iya. Tapi gambaran port di sini tidak selalu terkait dengan kabel-kabel yang dicolok ya, Gilang ya. Tidak selalu kabel yang dicolok gambaran port. Tadi saya kasihnya analoginya aja, contoh.
port di kehidupan nyata gitu. Tapi kalau misalnya contoh port yang ada di notasi komponen, itu tidak hanya terkait dengan hardware-nya saja. Misalnya, kita kan punya kayak tadi, di sini ya, ada payment sama autentifikasi. Ini kan sama-sama perangkat lunak gitu kan. Nanti kan dia, misalnya dia mengirim interface nih, dia ngirim sebuah interface ke si perangkat lunak, gitu, ke si autentifikasi membutuhkan gitu. Nah, ini melewati sebuah port dulu untuk masuk ke si autentifikasi. Biarpun si autentifikasi ini sebuah perangkat lunak gitu, tetap menggunakan port gitu ya. Jadi bukan port di sini, tadi saya kasih analoginya biar teman-teman bisa memahaminya. Tapi di komponen diagram bukan hanya sekedar kabel-kabel yang kita gunakan gitu. Bisa dipahami? Bisa Bu, terima kasih Bu. Oke. Ada lagi teman-teman? Aman ya? Oke, kita masuk ke contoh biar kebayang. Nah, yang pertama, contoh paling simpel. Paling simpel itu mesin ATM ya. Juga hanya menggunakan si komponen dan interface aja nih gitu. Nah, di mana si mesin ATM ini dia komponen yang adanya adalah yang pertama ada ATM mesin ya, mesin ATM. Terus ada bank database juga menjadi sebuah komponen. Ada customer station, ada car reader-nya, ada komponen car reader, ada komponen web page ya. Nah, dalam sini bisa dipecah lagi nanti. Terus ada employee station sama client desktop. Nah, ini komponen yang mereka gunakan di mesin ATM. Nah, si client desktop itu mengeluarkan sebuah interface, yaitu client desktop transaksi. Jadi dia menyediakan ini. Mungkin nanti bisa jadi aja ada komponen lain yang membutuhkannya. Nah, jadi di sini ada record di sini ya. Jadi dia menyediakan untuk ada client desktop transaksi. Si bank database itu juga menyediakan account info. Si ATM mesin ini menyediakan ATM transaksi. Nah, ini kalau kalian ambil uang gitu kan, teman-teman ngambil uang, nanti kalau mau ambil uang berarti ada komponen lagi, di sini ditambah komponen pengambilan uangnya. Nah, ini sudah disediakan oleh si ATM mesin. Sama di web ada online transaksi, dan juga car reader ada di web mesin transaksi. Nah, ini contoh sederhana. Nah, sekarang kita masuk ke kasus kedua, ini online shopping. Ya, teman-teman bayangkan online shopping, tapi pasti setiap orang antara Shopee dan Tokopedia itu memiliki komponen yang berbeda-beda gitu. Tidak selalu online shopping itu komponennya sama. Misalnya kelompoknya Dexy dengan kelompoknya Steven gitu ya, sama-sama membahas terkait online shopping. Belum tentu komponen diagramnya penggambarannya sama. Karena komponen yang digunakan di aplikasi masing-masing kelompok itu bisa jadi berbeda gitu. Nah, maka saya di sini memperlihatkan dua kasus online shopping yang memiliki komponen yang berbeda, cara kerjanya beda gitu. Ya, cara kerjanya berbeda itu tidak bisa disamakan. Gitu ya. Kayak misalnya Tokopedia aja. Tokopedia teman-teman lihat dengan Shopee itu cara kerjanya beda gitu kan. Nah, jadi dia komponennya juga berbeda. Nah, yang pertama kita lihat di sini. Kita berikan sebuah kasus, itu online shopping. Yang harus kalian lakukan pertama sekali adalah tentukan dulu komponennya. Kira-kira komponen apa yang ada di dalam online shopping yang akan kita buat. Nah, komponen yang pertama, ini saya menentukan, ini ada shopping app front end. Nah, ini kan gampang ya. Jadi komponen kita yang pertama itu ada sisi front end-nya,
terus ada sisi back end-nya. Gitu. Nah, soal kasus yang kedua ini, dia membagi komponen utama jadi dua aja. Ada shopping app front end, ada shopping app back end. Di dalam shopping app front end, dia ada komponen UI, ada komponen service, ada komponen state MGMT. Di dalam yang back end, dia mempunyai komponen business layer, mempunyai komponen product service, ada shipping service, ada payment service. Terus komponen berikutnya ada Elasticsearch. Elasticsearch, ada shipping company, ada payment gateway, dan juga ada database. Nah, ini komponen-komponen yang akan digunakan. Di komponen utamanya ada shopping app front end, shopping back end, terus komponen selanjutnya ada Elasticsearch, ada shipping company, ada payment gateway, dan juga database. Komponen kecil di dalamnya ada UI, service stage, ada business layer, product, shipping, dan juga payment. Nah, selanjutnya kalau kita sudah tahu komponen apa saja yang terlibat, barulah kita bikin si komponen diagramnya. Nah, gampangnya di sini jangan dulu bikin hubungannya, ya, jangan dulu bikin interaksinya. Bikin dulu si komponennya. Tadi kan ada komponen shipping ya. Nah, ini dia menggunakan simbol komponen, terus stereotipnya dikasihnya subsystem. Tapi dia merupakan sebuah komponen. Yang kedua, ini ada komponen back-end. Ya, kita lihat komponen-komponen utamanya. Terus ada komponen Elasticsearch, ada komponen shipping company, ada komponen database, ada komponen payment gateway. Kita bekerja sama dengan orang lain. Di dalam app front end, ini ada UI, ada service, ada juga state MGMT redux-nya. Nah, di dalam back end ada business layer, ada product device, ada shipping, ya, pengiriman, dan juga payment service. Gitu. Nah, kita lihat sekarang, kalau kita sudah menentukan, barulah kita tentukan interaksi. Yang paling gampang, tentukan interaksi internal dulu. Internal di dalam si satu komponen ini. Di dalam app front end, di mana untuk melakukan atau untuk menjalankan HTML, CSS, dan juga TypeScript, ya, ini membutuhkan service. Ini membutuhkan sebuah service, dan service juga membutuhkan state MGMT redux-nya. Jadi saling berkaitan. Nah, sehingga dia bisa jalan nih, bisa ditampilkan website-nya. Itu ya, bisa ditampilkan website-nya. Terus di bagian app backend ada business layer, ada product service, shipping, dan juga payment. Yang dimana untuk si business layer ini, dia membutuhkan product service untuk menampilkan katalognya gitu ya, untuk support katalognya dan segala macam. Nah, terus dia juga kalau mau bayar gitu kan, kalau di dalam ini kan ibaratnya ada gabungan beberapa kelas. Ada kelas order, ada kelas order detail, ada kelas customer gitu, menjadi sebuah business layer gitu. Nah, di mana kalau kita mau melakukan pembelian barang, itu kan harus ada produk service-nya. Ya, ada hubungan produk service, sehingga teman-teman lihat di sini. Keluaran dari si komponen ada port, ya. Yang portnya ini nanti akan terhubung secara requirement, artinya si business layer ini membutuhkan interface yang disediakan oleh si product service gitu. Si product service dia mengeluarkan sebuah interface, yaitu bentuknya mungkin list katalog, gitu ya, list katalog. Nah, ini kan bulatan penuh. Nah, dikeluarkannya oleh si product service, list katalognya apa saja, gitu ya. List katalognya nanti digunakan oleh si business layer.
Selanjutnya juga business layer ketika mau pembayaran ini membutuhkan payment service. Makanya dia pakai requirement interface. Payment service menyediakan interface payment. Ada metode pembayaran gitu kan. Ada metode pembayaran bisa bank transfer, bisa Shopee Pay, bisa Shopee Pay Later, bisa OVO, GoPay, dan lain-lain gitu. Nanti digunakan oleh si business layer. Untuk pengiriman, di sini juga lihat ada portnya. Ingat port itu untuk menghubungkan satu komponen dengan komponen lain. Jadi jangan langsung biar dia tidak langsung berinteraksi dengan komponen gitu. Jadi harus melewati port dulu. Nah, ini masuk, dia membutuhkan interface shipping, ya, interface shipping. Nah, jadi ada alamat, ya, ada alamat ini di shipping, dia mengeluarkan mungkin yang kayak isi alamat gitu ya, interface untuk isi alamat, interface untuk ngisi apa namanya yang regular, yes itu jenis paketnya ya, jenis paket ada regular pakai yes atau kargo gitu kan, nanti digunakan oleh si business layer. Nah, ini interaksi yang terjadi di internal. Sekarang kita lihat eksternalnya seperti apa, maksudnya dari antara komponen-komponen ya. Yang pertama adalah si shopping app ini, dia mengeluarkan sebuah interface yaitu online shopping. Nah, ini dikeluarkan oleh shopping app front end ya. Kalau si shopping back end ini menyediakan sebuah interface juga. Nah, yang disediakan untuk mendukung front end. Contohnya tadi kan ada katalog ya, ada shipping, ada payment service gitu kan. Nanti ditampilkan di sini. Ditampilkan di HTML, CSS, dan TypeScript-nya gitu. Yang dimana data-datanya, oke teman-teman lihat sekarang, kalau kalian lihat Shopee, ini, oh bisa ketik. Wah, kenapa nih keyboard ini? Nah, ini dia tadi. Ini kan UI, ini terdiri, yang kita lihat sekarang ini terdiri dari UI, CSS, sama TypeScript gitu kan. Nah, list-list kategorinya ini, kayak gini, flash sale-nya ini didapatkan dari si product service gitu. Nanti kalau teman-teman beli, belanja, diklik gitu kan, keranjang belanja, ordernya, order detail, nah itu dari si business layer yang disupport oleh si shipping, disupport oleh si product service, disupport oleh payment service, dikirimnya ke si online shopping gitu. Terus untuk si product service, ini juga ada komponen Elasticsearch. Jadi kalau mau cari-cari, kalau kita mau cari-cari di sini, nah ini ada komponen untuk search engine-nya. Terus untuk yang pengiriman, ini dari shipping company, si JNE-nya di sini. JNE, JNT, si cepat, dan lain-lainnya. Dia mengeluarkan interface yang dibutuhkan oleh si shipping gitu. Dan database ya, database untuk menyimpan datanya. Lihat dia langsungnya ke komponen yang back end, bukan ke dalam satu-satunya ini. Nah, yang terakhir ini payment gateway. Dia ada dependensi, jadi payment service ini tidak bisa jalan kalau tidak ada payment gateway. Gitu. Ini untuk kasus yang kedua, cara penggambaran si komponen diagram. Ada pertanyaan di sini, teman-teman?
Bisa dipahami cara penggambaran dari komponen diagram? Oke, sambil memahaminya ya, kita lihat kasus yang ketiga, masih online shopping. Nah, lihat, dia komponennya berbeda. Ya tadi, kita tentukan komponen apa saja yang ada di aplikasi kita. Jadi sekali lagi, biarpun sama kasusnya online shopping, komponen yang kita gunakan bisa jadi berbeda. Karena kita kan pengen ngeliatin arsitektur sistem kita ya. Lihatin arsitektur keseluruhan dari sistem. Jadi tidak selalu sama, biarpun kasusnya sama gitu. Karena kan cara orang membuatnya beda-beda ya, kayak buat rumah aja, biarpun rumahnya bentuknya sama, tapi cara pembuatannya berbeda, arsitekturnya kan berbeda gitu. Nah, begitu juga dengan si perangkat lunak. Nah, kalau yang kedua ini, dia membagi komponennya, yang ketiga ya, kalau di online shopping masih yang kedua. Nah, dia membagi komponen utamanya jadi 3. Yang pertama, dia ada web store, ada warehouse, sama accounting. Gitu. Dia bagi jadi 3. Di mana di web store-nya ada search engine, ada shopping cart, ada authentication. Yang di warehouse ini ada inventory. Kalau accounting ada order, ada customer, sama account. Kita lihat untuk diagramnya. Nah, ini diagramnya. Ini yang pertama adalah web store, warehouse, dan juga accounting. Di dalamnya ada komponen-komponen kecil, ya, komponen-komponen penyusun. Nah, di sini langsung aja kita lihat. Untuk search engine, lihat, search engine ini menyediakan sebuah interface, yaitu product search. Contohnya ini tadi, sama ini. Di dalamnya ini ada komponen search engine. Ya, interface-nya mana? Interface-nya ini. Kalian teman-teman tinggal masukin kasur single gitu. Nah, yang nanti akan melakukan operasinya adalah si komponen search engine ini. Gitu. Nah, selanjutnya si search engine ini membutuhkan untuk menampilkan data-data ini, karena kita sesinya dari kasur single, dia menampilkan matras, ini dari banyak ya, banyak contohnya. Dia membutuhkan adanya dependensi ke inventory. Karena yang mengatur barang masuk, barang keluar, barangnya tersedia atau enggak, stoknya masih ada atau enggak, itu ada di warehouse gitu. Di mana di dalamnya ada inventory. Ya, sehingga teman-teman lihat si inventory mengeluarkan interface. Ini kenapa 2 kali? Karena dia masuk dulu ke port yang pertama itu komponen yang kecil, dia kirim dulu ke komponen yang besar, diterima dulu oleh port komponen yang besarnya. Baru komponen port besar ngirim interface provide yang nanti siap digunakan oleh search engine. Gitu. Begitu juga search engine. Karena dia komponen yang kecil, dia record dulu ke dokumen yang besar, komponen yang besar, nanti komponen besar record ke si warehouse. Jadi ada dependensi di sini. Gitu. Jadi search engine membutuhkan inventory. Selanjutnya ada shopping cart ya. Ada shopping cart, ada autentifikasi. Kalau autentifikasi kayak tadi berarti ada di login ini. Jadi ketika kita log out itu kan ada dimasukin username dan password ya. Nah, masukin username dan password itu adalah interface-nya. Nanti dijalankan operasinya oleh si autentifikasi. Autentifikasi mengeluarkan user session, interface user session yang digunakan oleh shopping cart. Itu, digunakan oleh shopping cart. Nah, selanjutnya shopping cart ini dia membutuhkan order. Si autentifikasi dia juga membutuhkan data dari customer. Karena kan harus ada database dari customer dulu ya, yang sudah terdaftar atau enggak.
Nah, yang dikeluarkan oleh si akun gitu. Akun mengeluarkan manage akun ya, sehingga muncul ke customer nanti memberikan interface untuk digunakan oleh autentifikasi digunakan oleh shopping cart. Nah, shopping cart itu membutuhkan order. Nah, nanti si order, ketika orang melakukan order, kan ada pengupdatean barang ya, pengupdatean barang. Nah, jadi ada update untuk ke si inventory-nya. Jadi ada manage inventory gitu. Nah, ini untuk komponen ya, teman-teman. Jadi jelas perbedaannya dengan yang kelas diagram. Kalau kelas diagram itu hanya objek-objek yang terlibat. Sekali lagi, kalau komponen ini bisa berasal dari perangkat keras, perangkat lunak, bisa berasal dari file, dari database, terus dari gabungan beberapa kelas, bisa pecahan dari beberapa komponen, bisa dari library yang kalian gunakan. Nah, itu untuk menentukan kapan dia dijadikan sebuah komponen. Gitu. Oke, sampai di sini bisa dipahami? Ada pertanyaan? Bisa dipahami, teman-teman? Silakan, langsung aja. Bu mau tanya kalau misalkan tadi itu ada package payment kan kalau apa komponen tuh dari beberapa kelas ya Bu. Nah nanti menuliskan misalkan Bu ada komponen payment. Nah menuliskan payment ini teh ada kelas apa aja gitu Bu, itu di mana Bu? Oh enggak, kalau di komponen diagram nggak perlu kita tuliskan dia terdiri dari kelas apa saja. Jadi untuk membantu kita aja gitu. Jadi kamu mau menentukan kapan sih dia jadi komponen. Nah, boleh lihat dari kelas-kelas yang kamu gunakan. Oh, ini ternyata dia menjadi sebuah komponen satu komponen nih gitu kan. Jadi komponen payment. Tapi di komponen payment sendiri itu tidak perlu kamu jelaskan uh, dia berasal dari kelas ini gitu. Tidak perlu dijelaskan bilang. Oh ya Bu, paham Bu. Oke. Ada lagi? Berarti kalau untuk satu kasus berarti ada berapa komponen diagram? Untuk kasus masing-masing kelompok kalian nanti bikinnya ada berapa komponen diagram? Kira-kira ada berapa? Ahmad Ilman. Dari penjelasan yang sudah saya jelaskan tadi, nah nanti kalau Ahmad Ilman dan kelompok mau mengimplementasikan, hasilnya ada berapa komponen diagram? Hilman, ada Hilman? Ada, Bu. Hasilnya ada berapa Hilman? Ada berapa komponen diagram yang kamu buat nanti?
Sebentar Bu, ada kurang paham. Pahamnya di mana? Boleh ditanyakan. Steven, kira-kira gimana sih Steven? Kita bikin ada berapa komponen diagram nanti? Udah mulai bikin komponen diagram gitu? Udah mulai bikin komponen diagram? Oke, berarti kalau menurut Steven ada beberapa komponen nanti ya? Ada beberapa komponen diagram. Oke, biar tidak miss ya teman-teman. Untuk komponen diagram, ingat fungsinya adalah menggambarkan keseluruhan sistem. Artinya, dia sama kayak komunikasi diagram, hanya satu saja. Ya, jadi tidak dipisah-pisah berdasarkan use case gitu. Ya, yang berdasarkan use case itu hanya activity, status, sequence. Nah, itu berdasarkan use case. Tapi kalau apalagi struktural ya, ingat struktural. Kalau struktural itu kan menggambarkan keseluruhan struktur yang ada di sistem kita. Jadi tidak dipisah-pisah berdasarkan use case, berdasarkan kebutuhan fungsional. Jadi cukup satu aja. Kayak tadi online shopping, berarti gimana komponen diagramnya? Seluruh ini, gitu. Oke, Didra. Gitu ya. Jadi teman-teman nanti silahkan diskusi dengan kelompoknya, menggambarkan satu, ya, bisa saya tekankan, satu diagram komponen yang menggambarkan keseluruhan dari sistem. Komponen apa saja yang ada di sistem yang akan kalian bangun. Gitu. Oke ya, Steven ya. Hmm. Hmm. Enggak, emang kamu pakai apa saja selain software? Kenapa nggak jadi? Misalnya gini, kamu pakai kayak tadi contohnya IoT, ada software, ada hardware-nya kan. Nah, IoT kan ada HP-nya tuh, berarti ada komponen HP. Bagaimana dia interaksi komponen HP dengan si komponen software itu digambarkan di komponen diagram. Gitu, bukan hanya tentang software aja. Jadi keseluruhan, kayak arsitektur. Jadi apa saja yang terlibat di dalamnya, mau kalian pakai database, mau pakai cloud, mau pakai hardware, hardware-nya ada server, ada PC, ada mobil, gitu ya, ada motor. Nah, itu digambarkan di komponen diagram, gitu. Misalnya bikin aplikasinya tracking mobil listrik. Itu kan akan dikirim datanya dari GPS yang ada di mobil listrik, dikirim ke software kita. Nah, ini digambarkan di komponen. Berarti ada komponen GPS, ada komponen nanti untuk komponen database-nya, contohnya gitu ya. Nah, nanti dari si komponen GPS ngirim data ke, ngirim interface ke si database, gitu. Database menerima, gitu. Jadi semuanya digambarkan keseluruhan satu komponen diagram. Jadi hanya satu komponen diagram, lagi hanya satu komponen diagram mampu untuk menggambarkan keseluruhan sistem. Ya.
Tadi ada, ya silakan Nofri. Bu izin bertanya Bu. Nah kalau misalnya web API juga itu termasuk komponen ya Bu. Dan kalau misalnya contohnya payment gitu Bu, kita tuh misalnya di aplikasi saya gitu sama kelompok ada beberapa pakai API gitu, dan apakah semuanya harus dibuatkan komponennya atau gimana Bu? Dibuatkan, contohnya payment tadi kan pakai payment gateway ya, payment gateway kan kirim API-nya tuh, nah itu dibuatkan. Jadi ada komponen payment gateway yang nanti support ke komponen payment kamu gitu. Dibuatkan. Iya Bu, maksudnya kalau misalnya digabung ke payment gateway-nya itu, atau misalnya kita dari payment gateway-nya itu ada dari GoPay misalnya, dari gitu-gitu, itu dibuat juga atau digabungin aja satu jadi satu komponen payment gateway gitu Bu? Jadi satu payment gateway. Karena kalau kamu pisah dari GoPay itu kan kelas jadinya ya. Jadi kelas dia gitu. Jadi kamu gabung aja jadi satu payment gateway aja, komponen payment gateway gitu. Baik Bu, terima kasih Bu. Karena tadi kenapa digabung jadi satu payment gateway? Karena tadi secara fungsi si komponen diagram itu hanya menggambarkan struktural, ya, bukan fungsional gitu. Jadi kita nggak perlu tahu nih payment gateway-nya terdirinya dari apa saja gitu. Kalau pengen tahu berarti ya diagram yang lain, kayak gitu. Pertanyaan lain, mungkin di kasusnya kalian ada masalah apa gitu, boleh kita diskusikan. Wah, teman-teman lihat aja ya, kalau si komponen diagram ini dia tidak menggambarkan fungsional, berarti tidak ada flow di situ ya, tidak ada proses bisnis di situ ya. Jadi jangan sampai nanti ada alur, tiba-tiba ada alur gitu. Nah, dia gambarkan komponen apa saja yang ada di aplikasi kita, terus bagaimana dia saling berhubung gitu, saling berhubungan. Nah, gitu aja. Tanpa kita tahu bagaimana cara dia berhubungan gitu. Kayak misalnya tadi saya bilang autentifikasi mengeluarkan form login gitu kan. Tapi kita nggak jelasin di sana ada username, ada password, terus ada tombol login. Nah, itu nggak perlu gitu kan. Tinggal mengeluarkan pakai simbol bulat aja itu udah memberitahu kita kalau si autentifikasi mengeluarkan provide interface gitu ya. Oke, ada pertanyaan lagi? Kalau sudah cukup, silakan teman-teman dilanjut untuk tugas kelompoknya. Minggu depan kita bahas lagi ya. Jadi ganti-gantian ya, misalnya kelompok 1 tadi udah, besok kelompok 2 atau kelompok 3 atau kelompok 6 gitu ya. Jadi di rolling ya teman-teman. Oke, kita tutup untuk perkuliahan hari ini dengan membacakan hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Sampai ketemu di pertemuan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih, Bu. Sama saya izin